Petugas gabungan BPBD dan kepolisian mengevakuasi korban banjir di Desa Rejo Solor, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Kamis sore. Para lansia dan ibu-ibu dievakuasi menggunakan perahu karet ke tempat yang lebih aman. Sebagian diantar petugas ke rumah kerabatnya di seberang desa yang tidak kebanjiran. Banjir di Desa Rejo Solor ini tak kunjung surut lantaran lokasi desa yang terletak di dataran yang lebih rendah dari kawasan sekitarnya. Hingga kini ketinggian air banjir masih sekitar 1 meter lebih. Tak hanya rumah warga, seluruh fasilitas umum juga terendam banjir. Akibat banjir ini aktivitas warga terganggu. Banjirnya ini. Air datangnya mulai kemarin siang. Kemarin siang itu naik pelan-pelan sampai tadi malam. Tapi tidak seperti biasanya. Memang air apa? Istilahnya tandon. Jadi kalau di selatan jalan itu banjir, yang di selatan itu nanti surut, pasti turunnya nanti di Rejoso. Di sini. Iya, namanya. Lama berarti surutnya ini ya? Kalau tidak dibantu pompa seperti kemarin-kemarin, lama akan surutnya. Banjir juga merendam belasan kelurahan di Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Tingginya curah hujan membuat banjir meluas hingga berdampak pada 14 kelurahan di 2 kecamatan, yakni Kecamatan Pekalongan Barat dan Pekalongan Timur. Namun kondisi terparah terjadi di wilayah Kecamatan Pekalongan Barat, tepatnya di Kelurahan Tirto dengan ketinggian air banjir lebih dari 1 meter. Tim gabungan TNI, Polri, BPBD, dan relawan SAR sejak Kamis siang hingga sore mengevakuasi warga yang rumahnya terendam. Lansia, wanita, dan anak-anak dievakuasi ke posko pengungsian. Namun sebagian warga ada yang mengungsi ke tempat saudaranya. Mengungsi? Kalau kedalaman di rumah sampai berapa? Selutut. Sudah sejak kapan sih air masuk ke rumah itu, Om? Pagi. Tapi baru sempat mau ngungsi ini? Iya. Mau ngungsi kemana itu, Cak? Ke tempat saudara atau ke saudara? Hingga Kamis sore, warga mulai berdatangan di aula Kecamatan Pekalongan Barat yang dijadikan posko pengungsian. Salah satu warga mengungsi adalah Komsiah dan 2 anaknya. Rumahnya yang berada kurang dari 2 meter dari bibir Sungai Bremi membuat genangan air di rumahnya paling dalam. Ya masing-masing sih, Pak. Soalnya kalau Ibu tempat saya kan paling rendah. Itu ya dari jam 12 itu udah mau sampai segini. Nah itu ketinggian itu ya jam setengah 4 itu jam 3. Berarti nggak sempat tidur, Bu, semalam ya? Enggak. Jaga-jaga ini ya? Iya. Sampai dinaik-naik semua. Dalam kondisi kamar kan yang paling tinggi aja udah masuk. Wali Kota Pekalongan Ahmad Afzan Arslan Junaid mengevakuasi 2 bayi yang masing-masing berumur 40 hari dan 60 hari saat meninjau kondisi pengungsian setempat akibat banjir pada Kamis malam. 2 bayi Kastian dan bayi Zalfi yang rewel sejak mengungsi di posko pengungsian aula Kecamatan Pekalongan Barat Kamis sore langsung dievakuasi ke puskesmas terdekat. Kedua bayi beserta ibunya dijemput ambulans. Telepon Pak Kadinkes, koordinasi dengan Pak Camat, Pak Dan Ramil, ya supaya lebih amannya 2 bayi itu kita bawa ke puskesmas. Rencana awal kita bawa ke puskesmas Bendan, tapi ternyata aksesnya ke sana banjir juga ditutup oleh warga. Jadi sementara kita bawa ke puskesmas Sokorejo. Banjir di Kota Pekalongan ini terjadi sejak Kamis dini hari. Banjir terjadi akibat luapan Sungai Bremi setelah diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Hingga Kamis petang, BPBD Kota Pekalongan mencatat jumlah warga yang mengungsi mencapai 161 jiwa. Tim Liputan CNN Indonesia.